Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah, ada kiat-kiat sukses hidup di dunia maupun di akhirat. Ada dua. Tips untuk kita bisa hidup sukses di dunia. Yang pertama ikhtiar, yang kedua doa. Yang pertama ikhtiar, yang kedua doa. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita ini hidup di dunia ini, kita tidak akan pernah mendapatkan apa yang kita mau kalau kita tuh nggak bisa berikhtiar atau kita nggak mampu untuk berikhtiar. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum." Maka bekerjalah kamu, Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihatnya. Bekerjalah kamu, ya. Cari sebanyak-banyaknya sebab di dunia. Karena ingat teman-teman sekalian, Allah itu ngelihat sebab untuk apa? Untuk bisa Allah memberikan akibat daripada apa yang kita perbuat. Jadi kalau teman-teman mau jadi orang yang kaya, mau jadi orang yang sukses, mau jadi orang yang pintar. Jadi teman-teman harus apa? Harus memberikan sebab kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan akibatnya. Jadi intinya apa? Ikhtiar. Makanya jangan kaget kalau misalnya banyak orang-orang kafir yang justru jauh lebih kaya dibandingkan orang-orang muslim, yang jauh lebih sukses dibandingkan orang-orang muslim. Karena apa? Mereka ikhtiarnya pol. Walaupun di saat yang sama nggak ada keberkahan di situ, ya, nggak ada ganjaran, ya, yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lain sama orang mukmin dapat dua hal. Ketika dia berusaha untuk sukses ya di kehidupannya, kemudian di lingkungannya, di keluarga dan lain sebagainya, dia dapat dua hal. Kehidupan di dunia baik, apalagi di akhirat. Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyah. Ya, dalam surat Maryam disebutkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada ibunda daripada Nabi Isa alaihi salam, Sayyidah Maryam, yang kemudian apa? Menggoyangkan pohon korma. Pohon korma teman-teman tahu. Kalau pohon korma itu kita goyang, yang goyang bukan pohon kormanya tapi kita yang goyang. Kenapa? Karena terlalu kuat. Ya, jadi tapi Allah bilang wahuzzi, gerakkan saja. Gerakkan saja pohon kurma tadi untuk apa? Untuk kita bisa kemudian Sayyidah Maryam bisa mendapatkan rezeki dari Allah atau nikmat dari Allah berupa rutaban janiyah, ya, rutub yang masih ranum, yang masih muda, yang kemudian bisa menguatkan menguatkan kembali fisiknya daripada Sayyidah Maryam. Intinya apa teman-teman? Bergerak dulu, ya, bergerak dulu. Kalau kita menjadi kaum rebahan dalam tanda petik, ya, duduk-duduk aja di rumah nggak ngapa-ngapain tapi pengen dapetin sesuatu hal yang besar, maka jangan harap, karena kita saja nggak mau berikhtiar, ya. Teman-teman tahu ya, dari mulai orang-orang yang paling kaya di dunia seperti kayak Elon Musk, ya, Bill Gates, Warren Buffett dan lain sebagainya, mereka punya ikhtiar yang sudah pol di dunia, ya, yang kemudian mempunyai kekayaan segitu besarnya karena apa? Mereka punya kesuksesan. Tapi kalau kita nggak mau nggak mau mencari sebab, nggak mau mencari ikhtiar, kemudian kita pengen mendapatkan sesuatu, maka jangan harap kemudian itu kita dapatkan. Jadi yang pertama kerja dulu, ya. Yang pertama ikhtiar dulu. Kemudian baru yang kedua adalah doa. Karena ingat teman-teman, ikhtiar harus diiringi dengan doa. Doa tanpa ikhtiar itu sudah pasti hal yang bohong saja, ya. Tapi kalau ikhtiar diimbangi dengan doa, maka yang terjadi adalah dynamic duo, ya. Dua-duanya ini sangat menjadikan diri kita menjadi jauh lebih bermanfaat dan jauh lebih efeknya jauh lebih besar. Maka ketika kita setelah kita berikhtiar, malam kita kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu hal atau salah satu salat yang tak pernah ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di malam-malam, di sepertiga malam, di salat tahajudnya, di witirnya, ya. La fi safarin wa la fi hadarin. Rasul sallallahu alaihi wasallam tak pernah meninggalkan salat witir, salat duha, salat tahajud qiyamul lail di la fi safarin wa la fi hadarin, dalam keadaan safar ataupun dalam keadaan dia bermukim di satu tempat, tidak pernah meninggalkan. Maka hal tersebut harus diiringi agar apa? Mendapatkan kesuksesan di dunia apalagi di akhirat. Maka teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, coba amalkan hal-hal tersebut, coba tanamkan dalam diri kita agar kita mendapatkan apa yang kita mau dengan cara-cara yang kemudian sudah Allah tuliskan, yaitu apa? Bergerak. Ya, bergerak kemudian berdoa. Doa mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah.
Ya, kalau kita doa, kita ibadah tanpa doa, karena doa, ya karena kita ketika sholat saja itu adalah bagian daripada ibadah. Ditambah ketika kita setelah sholat, malam hari, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kesuksesan tersebut akan ada di depan mata kita. Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.